sayang pimpinan, sayang balik. Seluruhnya, duduk siap gerak. Bapak serta Pimpinan Dasar Pembinaan Siswa Tahun Ajaran 2021-2022 SMK Negeri 1 Ragu dengan jumlah peserta kelas 10 23 orang, kelas 11 24 orang. Siap menerima materi. Siap silakan. Istirahat, cepat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana telah memberikan kenikmatan kepada kita, terutama nikmat sehat yang dapat mempertemukan kita di tempat yang insya Allah diberi keberkahan ini. Amin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad lalu kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, dan kepada kita semua selaku umatnya yang semoga diberi keberkahan di yaumil akhir nanti. Amin. Berdirinya saya di sini sebagai moderator yang akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pemaparan profil pemateri, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat jawaban jawab, dan yang kelima penutup. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara yang kedua yaitu pembacaan profil pemateri yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Profil pemateri. Nama: Bapak Yayan Sufyan, MPDI. Tempat tanggal lahir: Kuningan, 17 Agustus 1973. Jabatan sebagai Kepala Sekolah. Alamat: Desa Patalangan, Kecamatan Pancalang. Riwayat pendidikan: MI Cilebu, lulus pada tahun 1986. MTS Cilebu, lulus pada tahun 1989. MA PUI Cilimus, lulus pada tahun 1992. S1 IAIN Cirebon, lulus pada tahun 1997. S2 IAIN Cirebon, lulus pada tahun 2011. Riwayat organisasi: Karang Taruna Desa Cilebu, BKPRMI Kecamatan Pancalang, Wakil Ketua PGRI Kecamatan Pancalang, Sekretaris BPD Desa Pancalang. Tema materi kepemimpinan. Terima kasih pada rekan saya sudah membacakan profil pemateri. Beranjak ke acara berikutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Yayan Sufyan selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Lampung. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'du. Para peserta sekalian, hari ini kita
atau leadership. Bapak berharap kalian bisa mengikuti materi sampai dengan 9.50 di jadwal itu dengan sebaik-baiknya, agar nanti bisa memahami apa itu kepemimpinan atau dalam bahasa Inggrisnya leadership. Kata kepemimpinan itu erat kaitannya dengan kata pemimpin. Pemimpin artinya orang yang memimpin. Dan apa bedanya pemimpin dengan kepemimpinan? Atau apa bedanya? Kalau pemimpin dalam bahasa Inggris namanya leader. Kalau kepemimpinan namanya leadership. Kata leader sendiri itu dipilih untuk menggambarkan satu sosok, satu figur yang berada pada posisi khusus di kalangan satu kelompok manusia tertentu. Dalam keorganisasian kita mengenal istilah ketua, kemudian pemimpin, kita juga mengenal istilah presiden kalau di negara itu, raja di kerajaan, sultan di kesultanan atau kerajaan, kemudian apa itu, kubu di desa, kepala desa, ada kepala, ada ketua, ada di pemerintahan itu mulai dari kubu, kepala desa, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden. Semua itu pemimpin, dan semua itu harus memiliki kepemimpinan. Entah namanya ketua, entah namanya kepala, entah namanya presiden. Itu semua pemimpin. Tugasnya yang leading, melit anggota atau melit rekan-rekan anggota tim untuk menjadi satu kesatuan yang kokoh agar tercapai tujuan bersama atau tujuan organisasi. Persoalan tentang kepemimpinan itu sesungguhnya materinya bisa kalian pelajari dari berbagai sumber, mulai dari apa itu definisi kepemimpinan, apa saja gaya kepemimpinan, bagaimana gaya-gaya itu ditinjau dari aspek kepribadian. Nah, itu semua teoritisnya sudah bisa kalian pelajari lah, banyak, dan tidak mungkin kalian pelajari hanya dalam waktu 1 jam. Kalau bicara masalah teori kepemimpinannya, yang jelas secara garis besar, supaya kalian juga nanti punya wawasan yang lebih, bahwa kepemimpinan itu dia merupakan satu proses ya. Kalau pemimpin itu orangnya, yang namanya ketua, kepala, presiden itu pemimpin, orangnya. Tapi apa yang dia lakukan terkait dengan pelaksanaan tugasnya sebagai pemimpin, maka akan muncul sesuatu yang disebut dengan leadership atau kepemimpinan. Bahkan masalah kepemimpinan itu, kalau prosesnya ya, dari segi proses,
Itu yang namanya binatang juga punya kepemimpinan. Seekor ratu lebah itu bisa mempengaruhi lebah yang demikian banyak. Berarti si ratu lebah ini punya kepemimpinan. Dalam konteks keagamaan, mungkin paling pernah dengar tentang cerita Nabi Sulaiman dengan sekelompok semut. Dalam Quran digambarkan, ya ayyatuhan namlu udkhulu masakinakum. Digambarkan dalam Quran, si pemimpin semut itu menyerukan kepada rekan-rekan semutnya agar udkhulu masakinakum, masuklah kalian semua ke sarang-sarang kalian, ke rumah-rumah kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Kenapa disuruh masuk? Karena Nabi Sulaiman dan bala tentaranya itu bisa jadi tidak menyadari keberadaan semut, bahwa ada semut di sekitar situ, lalu mereka lewat di jalan itu, semut keticak. Keticak bahasa Indonesia? Keticak. Bisa berbahaya. Maka raja semut itu, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke sarang masing-masing. Apa yang dilakukan anggota semut? Mereka masuk. Itu artinya si raja semut punya kepemimpinan. Omongannya bisa diikuti oleh yang lainnya. Rajanya sebagai pemimpin, proses dia menyerukan sesuatu untuk bisa diikuti oleh rekan-rekan semutnya, itulah muncul satu kegiatan, satu proses yang dikenal dengan istilah kepemimpinan. Dari berbagai fenomena tadi, para ahli menyimpulkan bahwa yang disebut kepemimpinan atau leadership itu merupakan kegiatan atau seni, proses kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama yang didasarkan kepada kemampuan masing-masing. Jadi kepemimpinan itu kegiatan dari seorang pemimpin, bisa juga dikatakan sebagai sebuah seni, seni memimpin gitu. Agar orang-orang yang ada di bawah kepemimpinannya itu mau bekerja sama dan mengikuti apa yang dia arahkan. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan bersama. Itu namanya kepemimpinan. Sehingga dari sana kita bisa melihat bahwa kepemimpinan seseorang itu efektif atau tidak bergantung sejauh mana proses yang dia lakukan itu bisa mempengaruhi orang lain untuk diarahkan. Tetapi dalam hal ini, efektivitas seorang pemimpin tidak bisa diukur dari seberapa banyak orang yang taat. Tidak juga dikatakan pemimpin itu buruk kalau pengikutnya sedikit. Bukan itu ukurannya. Artinya banyak sedikitnya orang yang ikut itu belum menjadi tolok ukur yang pasti terhadap kualitas kepemimpinan. Lalu di mana ukuran yang lebih relevan dan signifikan
dalam menilai sebuah kepemimpinan, di samping dia mampu mempengaruhi orang lain, maka sebuah kepemimpinan dinyatakan baik apabila orang-orang yang mengikuti perintahnya, orang yang mengikuti petunjuknya, orang yang mengikuti arahannya itu, dia mengikuti betul-betul dengan sukarela, tidak terpaksa. Kalau ada anggota atau anak buah istilahnya, anggota tim, anggota organisasi mengikuti arahan ketua itu karena terpaksa. Nah, terpaksa juga bisa beraneka ragam sebabnya, bisa karena takut, bisa karena pakai, bisa karena gak enak dan sebagainya. Kalau masih ada rasa terpaksa seperti itu, berarti kepemimpinannya belum tentu baik. Bisa karena takut, kan? Tapi seorang pemimpin memiliki kepemimpinan yang baik itu apabila anggotanya atau orang yang di bawah kepemimpinannya itu bisa mengikuti arahan, bimbingan, dan pimpinan yang dia sampaikan, yang dia terapkan itu dengan suka. Itu nggak paksa. Sehingga nanti ketua OSIS jangan merasa bangga dulu ketika alhamdulillah seluruh siswa semuanya ikut dengan arahan saya, semua siswa ikut dengan aturan saya. Jangan dulu, belum tentu itu kepemimpinannya sudah bagus. Kenapa? Perlu ditanyakan kenapa mereka takut, kenapa mereka taat, kenapa mereka mengikuti arahan ketua. Apakah karena betul-betul secara sukarela, karena memahami bahwa apa yang diarahkan oleh ketua itu adalah sesuatu yang baik, atau karena terpaksa, karena takut dilaporkan ke guru misalnya, atau bagaimana? Nah, disinilah kita harus terus melakukan refleksi terhadap kepemimpinan yang kita emban. Jadi kepemimpinan itu sebuah kegiatan atau sebuah seni yang mempengaruhi orang lain untuk mau bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan bersama. Nah, untuk bisa efektif kepemimpinan seseorang, entah itu yang namanya ketua OSIS, entah itu yang namanya ketua seksi bidang, sesuai dengan bidangnya masing-masing, itu semua akan bisa dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, integritas kepribadian, keteladanan. Seorang anggota bisa dengan sukarela mengikuti arahan dari ketua apabila apa yang diarahkan oleh ketua itu tercermin dari perilaku ketua itu sendiri. Lamun ketua nyuruh ke anggota untuk melakukan A, sementara si ketuanya sendiri melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan A, pasti si anggota itu tidak sukarela, kapaksa. Mungkin dia tidak berani mengungkapkan protes, dia mungkin nurut, tapi nurutnya itu karena terpaksa. Nah, itu berarti kepemimpinannya belum bagus. Tapi ketika seorang ketua mampu menampilkan dirinya sebagai sosok teladan, apa yang dia atur, apa yang dia ucapkan itu sesuai dengan apa yang dia lakukan, maka itu biasanya akan mudah ditaati oleh anggota. Gitu ya. Yang kedua, agar kepemimpinan itu bisa efektif,
diajarkan atau pepatah Arab mengatakan begini, in aradta an tuto'a fasal ma yustato. Jika kamu ingin ditaati, jika kepemimpinanmu itu ingin efektif, fasal ma yustato, maka perintahkanlah sesuatu yang bisa dikerjakan. Jadi kunci untuk bisa ditaati dengan sukarela itu, seorang pemimpin harus bisa membuat aturan atau kebijakan yang berisi kewajiban bagi setiap anggotanya dengan apa yang mungkin dilaksanakan, bukan membuat aturan atau kewajiban yang di luar kemampuan. Contoh sederhananya begini, seorang ketua memerintahkan kepada anggotanya, tolong Anda bawa surat ini atau sampaikan surat ini karena sangat darurat, harus melewati jalan yang paling dekat. Yang paling dekat itu adalah artinya harus menyeberangi sungai dengan cara berenang, karena tidak ada perahu, tidak ada kapal. Kekeh cak ketua teh, pokoknya mana kudu renang ada itu. Sementara yang disuruh renangnya itu orang yang tidak bisa berenang. Kira-kira ditaati kamu? Apakah tujuan menyampaikan surat ke seberang sungai itu bisa dilaksanakan? Tidak mungkin. Yang sangat mungkin terjadi adalah si bawahan tadi akan jadi korban tenggelam karena dia melaksanakan tugas yang di luar kemampuan. Ini gambaran bahwa kalau kita mau jadi pemimpin yang ditaati, pasal ma yustato, maka perintahkanlah apa yang bisa atau mampu dilaksanakan. Sehingga dalam proses berorganisasi nanti, seorang ketua atau seorang pimpinan itu harus bisa merancang satu program kegiatan yang memang itu dalam rangka mencapai tujuan organisasi dan berada pada kemampuan anggota. Persoalannya adalah bagaimana kalau tujuan organisasi itu harus tercapai dan tujuan organisasi itu harus dilaksanakan dengan program A, B, C misalkan, tapi ternyata anggota itu tidak mampu melaksanakan seluruhnya, hanya mampu di tahap A, B dan C-nya belum mampu. Apa yang harus dilakukan? Apakah di pasal A dilaksanakan, B dilaksanakan, C dilaksanakan? Tidak. Kalau tidak, mau bagaimana mencapai tujuan organisasi? Ayo. Ya. Boleh ya, saya berdiri ya. Ya kamu jangan tengah-tengah amat lah. Kalau kamu belajar dengan otak yang tegang, itu biasanya imunnya mantul ya kasih kalau di kamar deh, tegang sih ini. Tapi kalau nggak tegang, nyantai aja. Berpikirnya jangan tegang. Ayo. Tujuan organisasi bisa dicapai
tercapai melalui program A, B, dan C. Bukan pilihan nih, bukan A, B, atau C, bukan, tapi A, B, dan C. Tapi kemampuan anggota hanya bisa melaksanakan A. B dan C tidak bisa dilaksanakan. Kalau tidak bisa dilaksanakan B dan C, maka tujuan tidak tercapai. Logikanya kan begitu. Bagaimana kalau kondisinya seperti itu? Tujuan dicapai dan tujuan hanya bisa dilaksanakan oleh A, B, dan C, sementara anggota hanya mampu A. Apakah? Nah, pilihan. Apakah sudah melaksanakan A saja, tidak usah melaksanakan B dan C, dengan resiko tujuan tidak tercapai, atau dipaksakan pokok nama A, B, dan C bisa tidak bisa, kudu bisa sehingga tujuan tercapai. Oh, kira-kira bagus yang mana? Atau alternatif apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan itu? Siapa bisa jawab? Coba. Ya. Ya. Kalau misalkan cari cara lain atau rute lain, coba jelaskan. Jadi kan untuk mencapai tujuan harus melewati A, B, dan C. Sebagai seorang pemimpin, kita kan harus cari jalan keluar untuk tujuan tersebut. Kalau misalkan jalan keluar yang pertama itu yang A, B, dan C itu tidak bisa dilaksanakan karena bukan di A, kita sebagai pemimpin mungkin harus bisa mencari jalan keluar yang lain. Jadi nggak harus lewat A, B, dan C, kita buat jalan baru gitu yang sekiranya bisa dilakuin oleh anggota. Mencari jalan baru atau alternatif lain. Bagaimana kalau alternatif lain tidak ada? Kalau tidak ada, Mana? Etan nanti. cari tujuan baru, Pak. Tujuan baru. Tujuan baru berarti ubah tujuan. Iya. Mau ubah tujuan. Kalau misalkan nggak ada jalan lain ya harus mencari tujuan yang baru, Pak. Oh. Kalau misalkan untuk bisa nggak ada jalan keluar lain, menurut saya. Pokok nama. Tujuannya ganti buat ke sana. Iya. Gitu. Kalau emang kan kata Bapak tadi kalau jalan yang nggak ada alternatif lain, nah berarti ya kalau misalkan nggak ada yang alternatif lain, ya tujuannya nggak bakal sampai dong. Kalau misalkan nggak ada alternatif lain, Iya betul. ya berarti kita harus ganti tujuan. Iya makanya kalau kondisinya seperti itu tidak ada alternatif lain, pokoknya mau A, B, dan C. Nah, sementara kita mau punya A nih, tapi kita ingin ke sana. Ingin ke sana berarti nggak boleh ganti tujuan juga. Apa yang harus dilakukan? Ya, ya karena tadi mengubah tujuan ya. Tanya ke Jakarta, ganti udah ke Jakarta ke Bekasi baik. Gitu. Nah, itu caranya, alternatifnya. Mengubah tujuan. Sebab kemampuannya hanya A. Iya. Itu. Kita menyesuaikan sendiri menyesuaikan anggota. Dia saya mau kasih tujuan organisasi. Iya. Oke, Bapak. Ya bagus. Yang lain, silakan. Dari perempuan barangkali. Kayaknya perempuan lebih banyak ini ya. Waduh, kalau ya silakan. Kalau menurut saya mah, kalau misalnya kita kan seorang pemimpin, kalau misalnya ditanya harus yang ABC itu, kalau misalnya kita mempunyai yang A, kalau misalnya nggak ada alternatif lain, kalau menurut saya mah kita fokus dulu ke yang A, tapi yang B dan C-nya itu jangan sampai dilewatin, tapi dicoba dulu. Gagal atau enggak nyaman itu urusan belakang, yang penting kita udah berusaha. Kalau coba aja dulu ya. Iya, tapi kalau dipaksa mah enggak, tapi nyoba dulu deh gitu. Kalau gagal enggak mah itu urusan nanti gitu. Jadi coba dulu, gaspolnya nanti belakangan. Itu. Oke, bagus. Lain perempuan. Benar. Ini perempuan kaumnya lebih banyak nih sekarang. Bisa 2/3-nya ya. Tapi 1/2 ini ya. 1/2. Ada yang bisa? Ya, silakan. Kalau menurut saya, misalkan alternatif yang
tujuan yang A, B, sama C itu kita memulai cuma di A. Otomatis anggota itu nggak hanya cuma satu ya Pak, otomatis banyak otak, banyak pemikiran, banyak ide juga. Jadi ada anggota yang bisa ke B, ya berusaha untuk mencoba ke B, terus ada yang ke C. Nanti kita lengkapi lagi untuk bisa melingkup semuanya, misalkan A, B, C. Yang ini udah kesininya itu nggak bisa, kita dari sini tuh kan pasti ada cabang-cabang. Yang ke B, nanti ada lagi yang ke C. Jadi semuanya bakal tertuju dan tujuan pun bisa tercapai. Jadi tidak seharusnya kamu guru A, B, C, tapi bagi-bagi tugas. Iya. Nah, kalau bagi-bagi tugas berarti di unsur anggota itu ada yang mampu B, ada yang mampu C. Nah, pertanyaan itu gak ada yang mampu. Mana Kalau nggak ada yang mampu, kita bisa cari referensi ke internet atau apa. Pasti kan nanti juga bisa dapat gitu Pak ide dari yang lain atau sharing-sharing sama kelas lain. Tapi bisa untuk apa? untuk mencapai tujuan bersama. Untuk apa mencari referensi ke internet? Untuk mencari ide-ide yang lebih dari misalkan wawasan orang-orang tuh nggak sama ya. Ada yang udah lebih tinggi atau sudah berpengalaman. Jadi kita juga bisa minta saran kepada orang tersebut untuk ini gimana caranya. Coba tahu nanti orang tersebut punya saran bisa kita laksanakan juga. Jadi mencari referensi dan masukan dari yang lain. Ya, karena anggota ayam aja butuh. Dia mentok, sio, mobil baru. Nah, sudah, nanti cari referensi ke yang lain. Oke, bagus. Yang bisa sumbang saran dan masukan, ayo mumpung gratis. Ada? Sini? Ada? Baik. Setidaknya tadi ada banyak alternatif pemikiran kita bagaimana bisa memiliki solusi untuk lepas dari satu masalah. Masalahnya adalah kita ingin mencapai tujuan organisasi dan tujuan itu bisa dicapai kalau ada program A, B, dan C. Sementara kemampuan organisasi kita hanya mampu sampai A, B, dan C belum mampu. Ada alternatifnya. Cari Pak alternatif lain, jangan A, B, C saja, D. Nah kan, persoalannya D tidak ada, apalagi FIH sampai Z. Kalau begitu, lakukan reformulasi tujuan. Tujuannya jangan ke sana tuh, ya sudah tidak bisa. Kalau kita mau tujuan ke Jakarta itu bisa dicapai dari Luragung itu dengan motor, mobil, ya mobil kan, dan jalan kaki. Nah, motor nggak ada, mobil tidak ada, walaupun ada bensinnya nggak ada, ya kan? Yang bisa hanya jalan kaki. Tapi kita ingin mencapai ke Jakarta, sementara waktu tempuh itu hanya ada 5 jam. Maka dengan jalan kaki saja tidak mungkin. Cukup kan? Maka dari yang pertama itu menunjukkan, udah jangan ke Jakarta tujuannya. Kalau kita punya waktu 5 jam, cukup sampai ke Cirebon. Itu namanya mereformulasi tujuan. Ganti tujuan. Apa bisa? Cara seperti itu dilakukan? Bisa. Sepanjang tidak keluar dari koridor organisasi. Maksudnya apa? Kita kan tujuannya ke Jakarta. Kita punya waktu 5 jam. Tapi kemampuan kita hanya jalan kaki. Ya sudah, kita mampunya sampai mana? Sampai Cirebon. Udah sampai Cirebon aja. Tujuannya diganti, jangan ke Jakarta tapi ke Cirebon. Itu solusi pertama. Mereformulasi tujuan.
Tapi jangan sampai tujuan kita ke Jakarta, kalau kita mereformulasi tujuan kita adalah ke Ciledug. Jakarta kan begitu. Cina orang kan menggunakan 5 jam, baru itu kudu jalan kaki. Kali ini ke Ciledug, kali itu Ciledug, kali itu. Dari segi arah, dari secara vektor, tujuan kita ke Jakarta, tapi kita larinya ke Ciledug. Itu tujuannya yang sama. Tapi ke Cirebon ada lagi gitu. Kenapa? Karena mendekati tujuan akhir. Sampai sini Pak. Tuh yang kedua. Pertama, yang kedua tadi coba aja dulu. Pokoknya tetap tujuan mah ke Jakarta. Jangan dulu menetapkan sampai Cirebon. Coba aja dulu. Coba dong. Jalan kaki. Bisa. Cing. Kan. Jalan untuk cari kendaraan. Motor karena sempit jalannya. Motor dulu. Oh, motor tidak ada. Ya udah. Bisanya apa? Jalan kaki aja. Coba aja dulu gitu. Terus kita naik motor buat apa? Cari mobil. Mobil itu di mana? Kata di depan polsek. Cari di sana. Cari dulu. Mobilnya Maya, tapi tadi bukan di rumah mana coba. Jadi motor dicoba, mobil dicoba, walaupun pada akhirnya jalan-jalan kaki kan tapi tidak mengubah tujuan. Itu alternatif kedua, pemikiran kedua. Pemikiran ketiga, pokok nama laksanakan. Kita berupaya melaksanakan A, kita berupaya melaksanakan B, melaksanakan C. Kalau semua anggota ini tidak ada yang mampu melaksanakan B dan C, kita tadi masukkan dari yang lain. Ya kumaha carana motor supaya jalan. Dagang nunggu ditanya ya budak TKR, budak TPSM karena motor ini tetap jalan kene. Mobil di jalan, tanya pun ke budak TKR, oh kia. Ternyata mobilnya ke mogok terhirup mesin. Lalu kemudian cari masukan, telepon kan ini, kumaha carana ieu motor supaya jalan. Wih kaburu yang ke Jakarta. Nah, cak iya, bingung kan? Mau meang motor via telepon. Baik kan lo, anu ngabengkel di jalan, nanti disuruh buka busi, kalau buka bau. Kenapa mungkin? Intinya semua gagal. Tapi semua cara itu patut dicoba. Ya. Karena memang permasalahan yang terjadi dalam kehidupan organisasi itu bisa beragam. Nah, tapi sayangnya kalian kalau saya perhatikan dari 56 ya, 56 kan ya, 56 peserta itu tidak bisa atau belum mampu menangkap kata kunci dari soal yang tadi saya sampaikan. Soalnya kan begini, kita ingin mencapai satu tujuan. Tujuan itu bisa dicapai kalau melaksanakan program A, B, dan C. Artinya, mau lebih karena tujuan kita kalau tidak ada ketiga-tiganya. Kalau salah satunya saja tidak mungkin. Paham? Lalu kalau menghadapi kondisi seperti itu, ketika tim kita, organisasi kita hanya mampu di A, B dan C-nya tidak mampu, maka resiko kegagalan mencapai tujuan itu sudah terbayang. Apa yang harus dilakukan? Kan itu. Ketika kita mampu A, tapi kita tidak mampu B dan C. Dari kata kuncinya sebetulnya adalah langkah yang harus kita
lakukan untuk bisa mencapai tujuan adalah meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan B dan C. Sebab lamun teu dilaksanakan B dan C, tujuan tidak tercapai. Maka mau tidak mau harus A, B dan C tiga-tiganya dilaksanakan. Bagaimana caranya ketika kita berada pada posisi tidak mampu? Maka yang harus kita lakukan meningkatkan kemampuan. Kan tadi idza aradta an tu'a fasal ma yustato. Jika kamu ingin ditaati, jika tujuan ingin dicapai, jika arahan ingin diikuti, maka perintahkanlah sesuai dengan kemampuan. Anak buah teh ye teu mampu renang. Latih heula renangna. Anak buah teh ngerti karena mengenal motor, bina dulu kemampuan mengenal motor. Persoalan nanti resikonya adalah tidak sesuai dengan target waktu, itu lain soal. Tapi paling tidak apa yang menjadi program atau kegiatan kita dalam organisasi itu betul-betul dijiwai dan diarahkan untuk mencapai tujuan. Dia udah kemana-mana. Kita mau ke Jakarta, dan itu hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki. Tidak bisa motor di sini nih, jalan kaki. Berarti kita harus jalan. Setelah jalan kaki, kita harus naik motor, belum bisa naik mobil. Maka kita harus naik motor. Setelah naik motor, kita baru bisa naik mobil. Maka naik mobil tidak bisa naik pesawat. Ternyata kita hanya bisa jalan kaki. Motor nanti jalan, mobil nanti jalan. Kumaha cara supaya jalan? Omean. Kumaha cara ngomean na? Cuman kok latih dulu. Begitu. Itu ilustrasi sebetulnya, ilustrasi. Dalam kenyataannya kan tidak begitu, ya kan? Tidak, dalam kenyataannya tidak begitu. Dalam kenyataannya kalau kita mau ke Jakarta, kita harus naik motor, motornya nggak jalan, kita bisa panggil ojek, ya kan? Sederhana daripada kita belajar di TPSM. Kalau kan lebih praktis, ojek atau Grab, Bike atau Gojek, panggil, tolong antarkan saya ke Kuningan atau ke halte bis, nah gitu. Lalu dari halte bis kita naik mobil. Kita nggak bisa naik mobil sendiri. Kita punya mobil misalkan mogok, daripada mobil lah. Sementara kita harus selesai. Nah, dalam kehidupan nyatanya tidak seperti itu. Tapi persoalan tadi adalah bagaimana kita bisa mencari alur logika pemikiran, penalaran ketika kita dihadapkan kepada satu masalah. Kalau A, B, dan C itu wajib dan mutlak diperlukan untuk mencapai tujuan, sementara yang baru dilaksanakan adalah A, bagaimana caranya supaya B dan C bisa dilaksanakan. Itu mau tidak mau meningkatkan kemampuan. Nah, kegiatan yang sekarang kalian ikuti hari ini yang bertajuk latihan dasar kepemimpinan, ini adalah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan itu. Karena kami dari Jaksemal berharap bahwa anggota OSIS itu mampu menjadikan OSIS sebagai wahana untuk melatih keorganisasian, berlatih bagaimana berorganisasi, berlatih bagaimana menjadi pemimpin dan yang dipimpin, berlatih bagaimana bisa mengelola atau memanage organisasi. Maka itu semua diperlukan latihan. Jadi di sini kalian dilatih tentang dasar kepemimpinan, dilatih juga tentang administrasi, dilatih bagaimana tata cara rapat dan diskusi, dilatih bagaimana mengelola administrasi persuratan, administrasi keuangan dan lain-lain. Hal seperti itu menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan organisasi sehingga mutlak untuk bisa dikuasai. Dan saya
saya menyambung ucapan yang tadi bahwa LDKS yang 3 hari ini hanya menjadi pijakan dasar untuk dikembangkan lebih lanjut, sehingga setelah kalian dilantik sebagai pengurus OSIS, apa yang didapat selama LDKS itu harus dikembangkan, ditambah lagi, dan jangan merasa puas. Itu kalau kita yang menjadi seorang pemimpin bagian unsur organisasi dan menjadi unsur dari organisasi yang baik. Paham dari sini? Ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.